dalam Tuhan, tadi saya terangkan kok kenapa dipanggil jiwanya. Saudara, perhatikan di dalam kitab Mazmur, hai jiwaku, janganlah engkau bingung, hai jiwaku, tenangkanlah di dalam damai Allah. Amin ya. Nah, jadi kalau saudara berdoa memanggil jiwa orang tersebut supaya orang itu dilepaskan dari kegelapan dan damai Allah itu melingkupi jiwanya. Amin saudara. Sehingga orang itu bertobat. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Kira-kira berapa tahun yang lalu ada seorang ibu yang ditinggal suaminya kira-kira 10 tahun. Waktu itu saya ngomong, kalau ibu percaya bahwa Allah sanggup melepaskan dia, ibu lakukan doa ini di dalam Yesus, panggil jiwanya. Apa yang terjadi? Tidak sampai lama, suaminya 10 tahun pergi, ketobat negeri Jawa. Nah, saya juga ada seorang suami ditinggal istrinya. Bagaimana nih Pak Tony? Udah tak doain, jiwanya tak panggil terus dalam nama Yesus supaya tenang, kok malah tambah bablas Pak? Kamu harus doa puasa. Dia doa puasa dan dia punya iman. Tahun ini istriku kembali. Datang lagi bertobat. Nah, ingat harus ada iman. Tadi saya menerangkan tentang arah, tentang apa adalah pusat pertama kali munculnya mantra-mantra. Kekuatan gelap kenapa? Ingat, Mesir. Musa berperang dengan siapa? Fir'aun. Nah, itu Alkitab ada sudah. Saya tinjau dari segi kebatinan sebelum saya bertobat. Alkitab juga mengatakannya. Saudara, ingat, peperangan besar itu kita perhatikan di Alkitab. Musa melawan ahli-ahli sihir dan Allah menyatakan tanda mujizat luar biasa. Betul saudara? Ada di mana saudara? Di Mesir. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita akan jelaskan, saya jelaskan tentang mantra-mantra. Mari kita buka Alkitab kita akan melihat bahwa Allah itu menghancurkan ramal dan bahkan mempermainkan tukang-tukang tenung. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 25. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 25. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang udara, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi adalah kebodohan. Dan ayatnya lagi juga kita buka lagi dalam kitab Yesaya pasal 47 dan kitab Yesaya pasal 47 ayat 10 sampai dengan ke-15. Saudara yang ganjil saya yang genap, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu tiada yang melihat aku, kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu. Itulah yang menyesatkan engkau sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Ayat 11 saudara baca. Tetapi malah berkata menimpa engkau tidak mau mempergunakan jambingmu terhadapnya. Karena akan jatuh atasku, engkau tidak sanggup menampinya dalam mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah engkau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau kaya kata-katanya sesat, dia tak tampil dan menyelamatkan engkau. Orang-orang yang memiliki segala keturunan, yang memiliki bintang-bintang, dan yang pada sesuatu yang memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya sebagai jeram yang dibakar api,
Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan barang api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari orang-orang itu yang telah mereka dari sana kecilmu. Masing-masing mereka berminum segala dosa. Tidak ada yang akan mengatakan apa. Kalau kita perhatikan, Allah sangat menentang sekali mantra-mantra dan sihir-sihir. Dan Alkitab mengatakan apa? Bahwa Allah membuat mereka kalang kabut dan kalah. Betul kan? Bagaimana Allah bekerja luar biasa, bahwa mantra-mantra sihir apapun kalah di dalam nama Yesus. Membalikkan pengetahuan menjadi kebodohan, kebijaksanaan mereka menjadi kehancuran. Saudara, saya dulu sebelum bertobat sombong ya. Harusnya kan orang yang rendah hati, di atas langit ada langit. Karena apa? Nenek saya itu sampai dari awal akhir hidupnya tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Tuhan dan kematian. Jadi terus terang, nenek saya itu sebelum mati percaya Yesus baru bisa mati. Nah, dan sayangnya adalah kuburan nenek saya saat ini dikeramatkan untuk ilmu hitam, saudara. Nah, dari sana karena nenek saya sudah percaya Yesus, kuburannya mau saya buka, mau tak kasih tanda salib supaya yang datang ke sana bingung. Betul tak, saudara? Tahun ini baru tak rancang, saudara. Kuburannya si kecil akan saya kasih tanda salib yang gede, saudara. Jadi orang yang datang cari ilmu hitam ini bingung loh. Sekali-sekali dikerjain juga ya. Kenapa, saudara? Saya rasa harus demikian. Kenapa? Supaya orang-orang itu bingung. Kecil aja percaya Yesus baru mati. Kenapa dia datang ke situ? Biar ikut jalannya Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, mantra itu berbeda. Ada yang ngomong bahwa mantra adalah kata-kata yang diulang-ulang. Kalau mantra adalah kata yang diulang-ulang, berarti orang yang belajar bahasa Inggris perlu bertobat. Kan diulang-ulang. Yes, it is. No. Ulang dia. Perlu dilayani pelepasan. Saudara-saudara, ada yang ngomong bahwa doa Bapa kami yang diulang-ulang itu adalah mantra. Goblok itu yang ngomong. Saya beritahu, mantra bukanlah kata-kata yang diulang-ulang, tapi ada suatu sandi di alam roh. Saya beritahu, salah satu sandi di alam roh. Kalau mantra adalah kata-kata yang diulang-ulang, berarti orang yang sekolah di bangku tempat sekolah harus dilayani pelepasan semua. Betul, saudara? Saudara, jadi mantra dan kata-kata sandi. Misalnya gini, mak aji, senggoro macam. Ada kata-kata lagi, gitu ya. Nah, kata-kata itu ada satu dari kata yang sandi. Kalau salah satu sandi itu tidak diucapkan dengan komplit, mantra itu tidak jadi. Misalnya mantra ilmu pelet. Waktu di mantra ini harusnya gedruk tanah 3 kali, tapi kebablasan 5 kali. Tidak jadi. Mantranya bubar. Apa Pak Daud pernah mantranya bubar? Pernah, sekali ya. Waktu itu saya diajar pukulan Aji Brojo Musti ya. Sekali pukul itu buah kelapa bisa hancur ya. Nah, waktu itu sandinya saya kebablasan dah. Tak gini kan, tepok tangan saya yang retak dah. Nah, ini cacat nih tuh. Ini loh. Yang ini. Ini kan karena apa? Kebablasan sandinya ada. Jadi mantra harus tepat, kode harus persis, saudara. Kenapa? Itu sandinya ada. Nah, misalnya waktu diucapin mantra, misalnya gini, pakai kata-kata ini, nanti tiba-tiba ngomong ingsun mata aji, misalnya gitu. Tiba-tiba harusnya sekali, karena saking semangatnya 5 kali ya, nggak bisa juga, batal.
sandinya bukan itu. Jelas, saudara. Jadi mantra itu berbeda dengan apa yang saudara bayangkan. Nah, Pak Daud tuh hafal mantra, berapa mantra? Nggak bisa dihitung. Sandi semua ada di sini ya, sebelum saya bertobat. Tapi aneh, begitu saya bertobat, seluruh ilmu hilang, mantra itu terhapus. Sandi-sandi itu terhapus. Nah, tetapi saya pernah dicobai iblis. Saya tadi ngomong, pada waktu saya mengalami masalah, pada waktu saya direndahkan, pada waktu saya betul-betul dipermalukan, saya difitnah, saya dihancurkan. Tiba-tiba setan ngomong gini, hei Tom, kamu lihat orang-orang itu, kamu muridnya Gejik, murid tunggal. Gejik tidak terkalahkan, hanya kalah karena kematian. Kok kamu dipermalukan orang-orang kayak gini? Mari kamu kembali kepadaku, ini kamu berikan semua padamu, kekuatan, kejayaan untuk memusnahkan musuh-musuhmu. Pada itu tiba-tiba langsung itu mantra ilmu tertinggi, mata aji guntur geni gunung jugruk segoro asap. Pada waktu kata-kata itu mau dilanjutkan, saya tahu ini kode bahaya. Kalau saya sampai ingat ini semua bahaya. Langsung saya ngomong, sekalipun Allah tidak menolong aku pun, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan aku pun, dan walaupun Allah mempermalukan aku pun, aku tetap percaya Tuhan. Sekalipun Allah tidak pernah mempermalukan kita, saudara. Tiba-tiba mantra itu seret gitu, langsung saya ngomong, hei setan, Tuhan. Sang setan yang ngomong, Tom, ngapain jadi orang lemah? Ngapain? Kasih, setannya ngomong gitu lah. Kasih kamu dipegangin gini, mana muridnya Gejik, pukulannya jauhin aku, keluarkan gitu dah. Saya ngomong, waktu itu saya sempat kaget juga. Pada waktu itu saudara, setan ngomong, mari kamu kembali kepadaku. Wah, saya digoda setan. Dan mantra itu langsung kelihatan seperti kayak ini deh. Dan kuburan 4 makam guru saya yang buyut semua ada ya. Tapi ingat ya, ini ada 3 guru yang mati, ada 1 guru yang hidup. Tapi kuburan itu ada 4 kan ada eyangnya lagi, kita saudara. Jadi kakek buyut gurunya lagi deh. Itu di situ ada, kalau dikatakan tuh guru-guru saya dari atas-atas tuh ada berapa ya? Pada waktu itu sudah saya ngomong, walaupun Allah tidak menyelamatkan pun aku percaya. Akhirnya saya gunakan kekuatan untuk memasukkan ilmu begini kan, saya hanya diam gini toh. Apa yang terjadi? Tembus kena orang. Jadi tidak bisa menembus saya seluruh ilmu apapun juga. Dan saya ngomong, Tuhan, walaupun kau tidak membentengi aku pun, aku tetap percaya padamu. Dan disitulah saudara, saya betul-betul diuji iman saya. Kalau sampai mantra pamungkas ilmu tertinggi itu sampai saya ingat semua, sandinya saya ucapkan semua, itu sangat berbahaya. Kenapa? Seluruh ilmu saya kembali lagi, dan kekuatan ilmu yang ada di kuburan kakek nenek saya akan datang kembali ya. Dan saya diberitahu, ada seorang hamba Tuhan, Daud, kalau sampai kamu murtad, Daud, kamu akan jadi manusia paling jahat yang belum pernah ditemui. Loh, kenapa? Belum pernah saya temui. Kenapa? Gejik itu udah jahatnya kayak gitu. Kalau sampai kekuatan itu 7 kali lipat roh Anda datang kembali, bukankah engkau akan tambah jahat dan kamu bisa jadi pembunuh berdarah dingin? Kenapa darah? Nenek saya kalau bunuh orang tidak mau satu, dan sekali sandat dikirim, anak cucu dibunuh semua. Karena apa? Nenek saya ngomong, nanti kalau dia balas dendam bagaimana? Gitu dah. Jadi orang Gejik itu roto edan sudah. Nenek saya, kok? Dan nenek saya senang disebut edan, adalah. Nah, waktu itu dah saya beritahu untuk saudara semua. Kalau saudara mengalami masalah seperti saya, difitnah, digosipin, dipermalukan orang pun, jangan sampai saudara kembali ke jalan sesat.
apapun terjadi, percayalah Tuhan, sekalipun Allah tidak menolong dan menyelamatkan, tetapi percaya. Di saat itulah sudah melihat kemuliaannya. Buktinya adalah di belakang saya tembus ilmunya, tapi tidak tembus. Bisa gini dia, bisa gini, gitu dia, kena yang di belakang saya dia. Dan tidak ada satupun yang bisa menyentuh tubuh saya dia. Karena apa ya? Roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Nah ini dia. Jadi saudara, sempat saya juga dapat cobaan yang terbesar dalam hidup saya. Bayangin, saya tidak pernah orang berani melawan saya. Ngelawan, oh gampang, besok tinggal jadi mayat. Goodbye my love, itu aja. Tapi setelah bertobat, dijelek-jelekin, digosip, difitnah, ditekan, dihancurkan, nama baik dihancurkan, apa saja. Harus ngomong apa? Tuhan memberkati. Jadi terus terang ya, kalau saya jadi orang Kristen, tak perhatikan, ada hikmatnya. Dulu saya gendeng, akhirnya jadi waras. Dulu saya tuh agak gila, sudah gilanya gimana? Saya tuh tidak pernah peduli sama orang. Orang walaupun minta tolong di depan saya, tidak ada duit, tidak mungkin saya tolong. Tapi setelah saya bertobat, dari konglomerat sampai konglomerat tak layani ya. Jadi saya betul-betul ya. Setelah itu betul-betul Tuhan ubah saya yang sombong, yang keras, supaya jalan Tuhan. Saya itu berubah itu bukan hanya 100, tapi 180 gitu. Total cara saya berpikir, cara saya itu dulu saya, kalau jalan tidak mau, saya tuh suruh nunggu gini-gini, nunggu orang-orang itu ndak tak pakas semua ninggal kabeh gitu dah. Tapi saya nunggu jalan lama gitu. Dulu ndak, macam-macam gua sampein semua lah gitu, dibuat pakai ilmu panglumpur biar linglung semua gitu. Jalan. Nah, tapi setelah saya bertobat, sekalipun dipermalukan, semakin dihancurkan apapun juga, jawabannya satu, Tuhan berkati. Jadi orang Kristen itu aneh. Sandinya, jadi ada sandi, misalnya gini, misalnya sandinya itu kalau ilmu pelet itu pakai kembang kandil. Dia lupa harusnya kembang kandilnya 1. Karena saking dia ingin tambah kuat, dikasih 3, belum dah. Mantra itu tidak bertuah. Karena apa? Sandinya harus apa? 1 kembang kandil. Nah, tapi kalau sandinya itu 3 kembang kandil dilempar gini semua, tapi yang dilempar hanya 2, tidak bisa juga. Harus tepat. Ngerti maksud saya? Misalnya mantek aji gini-gini, wah ini sandinya ini. Nah, salah sandi ini 1 dihilangkan, baca semua, sudah gedung tanah macam-macam semua. Tapi kalau itu 1 kata hilang, bubar. Waktu dia pakai ilmu kebal, kelebihan nambah, tembak dor mati. Jadi harus betul-betul mantranya apa darah? Tepat, sandinya tepat. Nanti lain waktu saya mau seminar titik-titik kelemahan ilmu seluruh dunia. Bagaimana cara untuk mengalahkan ilmu secara rohani dan secara rohana. Nah, kalau misalnya punya ilmu Aji Saipi Amin, saya dari tempat ini sampai sana ada langsung di Jogja ada. Secara rohani, kalau itu setan keluar, blok bertobat. Tapi ada cara rohana. Bagaimana cara nangkepnya? Kecil. Lain waktu tak beritahu. Waktu seminar. Ada juga secara rohana. Tiba-tiba, saya dikejar, ke rumput, hilang, rumput hilang. Begitu kena rumput itu hilang. Kok hilang? Bingung orang ngejar. Kalau secara rohani gampang. Kalau itu haleluya kelihatan. Tapi secara rohana gampang. Rumput itu dibakar. Buk, asapnya kelihatan. Tembak dor mati. Kenapa Pak Tony bisa tahu kelemahannya? Sebelum saya bertobat, saya diajar seluruh titik-titik kelemahan ilmu. Dari ilmu tenaga dalam
sampai ilmu sihir dan semua mantra. Kenapa? Bukan mantra-mantra seluruh dunia, bukan mantra-mantra kakek nenek dan guru-guru saya, tetapi titik-titik kelemahan ilmu seluruh itu saya diberitahu. Cara nangkap ini bagaimana, sihir ini bagaimana, sihir diajar. Saya gampang. Orang punya ilmu tenaga dalam, pukulan jarak jauh, des gampang. Tanya rohani apa rohana? Kalau rohani, dalam itu setan keluar, ambles sudah. Bablas. Tapi secara rohana gampang. Waktu dia buka mulutnya, ketepel atau peluru, dor, ngatek ya. Kelemahannya di sini ya. Gampang. Sudah mati ditemani setan, Tante Lucy. Ngapain? Lebih baik kita percaya Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Nggak usah lah percaya gitu-gituan. Oke, punya ilmu apa? Orang bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Caranya bagaimana? Kecil. Tanya rohani atau rohana? Orang punya ilmu kebal, tembak ada apa, dibaca ada apa? Gampang. Lemahnya apa? Ada. Rohani apa rohana? Itu dulu tanya. Saya ditanya. Ada tuh saya punya, ada kolonel. Kamu. Aku ngalami kasus ini tuh. Iya cara menghadapinya. Kecil. Kolonel dari pasukan khusus. Saya ngomong kecil. Ilmu ini lah kamu rohani apa rohana? Saya gitu. Wah, saya cari ilmu rohana aja. Wah, ini yang payah. Saya ngomong yang rohani aja. Jangan. Kok Yesus nanti dulu dia bilang gitu ya? Ya, tak beritahu aja yang rohana. Oh, ini kelemahannya ini, titik kelemahannya ini. Saya tahu persis dari titik kelemahan ilmu ini apa. Ini kelemahan ini apa, ini kelemahan ini apa. Orang hilang, ting. Sampai sini hilang. Hilang. Cara nangkapnya gimana? Tembak tuh tak beritahu. Gampang itu semua. Nanti kalah, mati. Temennya Tante Lucy. Lebih baik percaya Tuhan, hidupmu damai dalam Kristus. Nggak usah macam-macam lah. Orang tuh misalnya orang punya ilmu saudara ya, orang bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Gampang kok saudara. Yang ditipukan mata, diam aja mata tutup gini jalan terus, tembus saudara. Buka mata, waduh keliling-keliling di situ tak saudara. Itu secara roh. Secara rohani gak usah macam-macam. Demi nama Yesus goodbye, jangan. Gak usah lah main-main kayak gitu-gituan. Kenapa saudara? Saya udah berkecimpung dalam dunia saya sejak kecil. Saudara tanya masalah magic apa aja, kelemahannya apa, ilmunya ini, fungsinya ini, kelemahannya apa, tapi tahu. Orang punya ilmu hebat apapun gampang saudara. Kalah sama obat bius. Obat bius bebas. Yang dibius kena gini, bikinnya beda, tidak sadar. Mau ngucapin mantra udah tidak sadar. Betul ya? Tembak dot, ate. Percuma tidak ada. Percuma lah. Janganlah saudara belajar kayak gitu-gituan. Tapi sudah hidup dalam Tuhan. Tuhan nggak usah macam-macam. Nah, jadi bagaimana terciptanya mantra? Betul saudara? Pada waktu seorang bertapa, tiba-tiba akan datang namanya wangsit atau tahyuk. Nahyuk apa ini? Bisikan gaib. Di situ roh akan bicara gini. Roh itu akan ngomong. Kalau roh itu ilmu kebal, ngomong gini. Kalau kamu ingin kebal mantranya ini, sandinya diberitahu. Kalau ilmu kebal dulu sebelum saya bertobat, gini dulu. Gini dulu. Ada juga gini, ada juga gini. Ada juga gini, gedruk tanah. Nah, itu langsung begitu gedruk tanah, roh yang memberi ini langsung datang. Memberikan ilmu adalah kekuatannya langsung berfungsi. Jelas, saudara? Langsung kekuatannya adalah berfungsi. Kalau ingat yang kita misalnya biasanya ini harus istrinya ya.
Kalau misalnya dia belum berumah tangga, biasanya orang tuanya, kenapa? Doanya lebih sungguh-sungguh. Kalau hamba Tuhan doain, belum tentu ada beban, betul tidak? Karena tidak mengalami masalahnya. Tetapi kalau yang mengalami masalahnya, dia itu ada beban untuk mendoain, betul tidak? Nah, kalau nama Yesus, roh manusia bejo. Ingat, bukan roh orang mati loh, saudara ya. Dia masih hidup. Mari Tuhan, jamah dia, usik hatinya, panggil hatinya di dalam Yesus, bertobat. Ingat, kalau setan bisa membuat mujizat, apalagi Tuhan lebih dari itu. Kalau dukun bisa puter giling itu piye to Pak kok aneh-aneh. Puter giling, misalnya orangnya itu cowoknya minggat ada di Kalimantan, dimantai itu bisa balik ke Jakarta lagi deh. Tapi ingat, setelah 2 kali minggat diputer giling bablas nggak balik-balik darah. Kalau diputer giling akibatnya apa? Orang yang puter giling itu karakternya akan rusak kayak setan. Jadi kalau orang menggunakan puter giling untuk manggil suaminya, ini karakter suaminya akan rusak jadi kayak apa dulu? Jadi kayak benar dan itu nanti orang yang bersangkutan akan mengalami linglung atau tidak linglung, dia akan mengalami kebangkrutan dan kehancuran hidup. Jadi yang bersangkutan kalau minta putar giling, yang diputar giling itu akan kena akibat lebih parah ya. Itu hanya bisa manggil hanya sesak. Kalau Tuhan kan lebih hebat, ya. Doa dalam nama Yesus, roh manusia kau kupanggil. Tapi ingat, bukan roh orang mati loh, ya, ini orang hidup. Hatimu kupanggil di dalam Yesus, kembali kau ke sini. Kalau itu istri, karena aku adalah istrimu yang sah, gitu ya. Dalam nama Tuhan. Kalau orang tua, aku adalah orang tuamu yang sah. Kalau teman, aku teman yang betul-betul beban itu supaya kamu bertobat, gitu dah. Dalam nama Yesus, engkau kupanggil bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Jelas ini adalah. Nah, ingat, tanda-tanda ini menyertai orang-orang itu kalau jarak dalam nama Yesus, dan segala roh ikatan, roh-roh kutuk, roh jahat yang mengikat jiwamu, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dalam Yesus. Jiwamu kupanggil dalam Yesus untuk bertobat. Ingat ya? Dan Roh Kudus menjamah hidupmu. Ingat ya? Tapi ingat, kalau itu istrinya tidak boleh ada dendam dan kecewa. Bagaimana mujizat terjadi kalau ada akar pahit? Betul saudara? Harus bisa mengampuni dan harus bisa pula melayani suaminya lebih baik daripada waktu pacaran. Wah, ini yang paling susah. Suaminya disiapin makan, walaupun dia pulang tengah malam sambil gini-gini, kedek-kedek, mari saya tak antar. Kenapa? Untuk menyentuh hatinya yang dibutakan. Karena pada waktu hatinya terbuka, pasti yang pertama kali diingat adalah anaknya. Kenapa demikian? Karena saya sudah praktek dan saya sudah, walaupun saya belum nikah, orang-orang yang saya layani tak ajari, mesti yang ingat juga anaknya. Pada sudah doa ada Yesus di jiwanya dipanggil bertobat, dia akan terbangun. Ingat, aku punya anak namanya ini, kasihan anakku, gitulah. Pertama kali ingat pasti anaknya dulu. Kenapa tidak istrinya? Karena jiwanya masih diikat perempuan itu. Hatinya disentuh dulu untuk anak dulu. Dan setelah itu ditangking setannya keluar jiwanya. Lepas baru ingat istrinya. Jelas ini saudara? Nah, didoain
jiwamu kupanggil dalam Yesus untuk bertobat dan Roh Kudus menjamah hidupmu. Nah, kalau dia tidur, pegang bagian kepala, kaki terserah saudara. Dalam nama Yesus, roh perzinahan, roh setan, roh iblis, roh susuk, roh kebatinan, pokoknya ngomong segala roh jahat. Ingat, jangan segala macam roh. Dalam nama Yesus, segala macam roh keluar. Manusia juga punya roh. Setan keluar, roh manusia amblas. Harus berhikmat juga. Segala roh setan, roh perzinahan, roh itu sebut aja semua. Jangan roh manusia. Keluar dan jiwamu panggil untuk pegang bagian kepala atau sini kayak gini. Kalau dia pas tidur, jangan keras-keras. Dipegang bagian kepala ini. Saya misalnya kalau dia bangun, ngapain kamu? Tidak apa-apa, nyamuk. Kalau bagian sini dipegang, itu untuk menggugah hatinya yang dibutakan supaya dia ingat dulu ya bahwa dia punya susah atau mudah saudara? Teorinya gampang itu dalam bahasa Indonesia mudah, tapi prakteknya susah. Karena apa? Hati itu harus betul-betul mau mengampuni. Bayangin, sudah diperbuat kayak gitu, tetap baik, susah enggak saudara? Kalau bukan karena Tuhan, enggak kuat, betul saudara? Nah setelah itu saudara diajak omong, bagaimana dilayani sebaik-baiknya. Kenapa saudara? Itu untuk mengetuk hatinya yang dibutakan jiwanya, sehingga hati ini tergugah. Begitu tergugah, dia ngomong, kalau dekatkan anaknya dulu ya. Waktu dia ingat anaknya, kalau dia sampai nangis, dia tergugah gini, kaget. Karena apa? Kemampuan seseorang untuk pakai kekuatan magic itu akan ketika terlepas sesaat kalau orang tersebut kaget. Misalnya dia kaget begini, hei, sadar. Tapi kalau dia tidak dilepas dalam Tuhan, balik lagi ya. Kalau Tuhan lepas, dalam itu lepas, amin. Nah, tapi ingat, harus ada ingat saudara ya dalam doa. Nah, kalau dia di kamar mandi, waktu dia buka kamar mandi, ingat, dipanggil roh manusianya. Ingat, bukan roh manusia orang mati lah ya, orang hidup dalam nama Yesus. Untuk memanggil supaya dia terketuk hatinya. Matanya kelihatan sayu kayak orang tidur. Nah, Pak Daud matanya apa seperti Pak Daud lain kan? Kalau saya ini karena kecapean mau tidur. Jadi dan dibimbing, dan itu saudara dekatkan dia sama anaknya dulu, dekatkan dulu. Tulisan kesukaannya dia makan apa, kasih orang. Tahu saudara, itu untuk menggugah hati nuraninya, yaitu roh manusia, sampai tersentak, sampai ternyuh. Tahu ternyuh itu gimana? Sampai terharu, tergugah, gitu. Dia waktu gitu ya, langsung ikatan itu lepas. Nah, dan yang bisa melepaskan ini di dalam nama Yesus, orang-orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mudah atau gampang? Susah atau susah? Mudah, teorinya gampang, mudah. Tapi cara prakteknya adalah bagaimana sudah harus menanggalkan akar, mau saat saudara mulai ngomong, lagi ini dia
Kalau jenis ini, kalau dari doa puasa. Dan saudara, biasanya itu dikirim terus, itu 40 hari. Setiap 40 hari itu dikirim terus. Namanya dibangunkan, supaya mantra ini tuahnya tidak habis. Disambung namanya. Nah, saudara doain dia. Kalau waktu itu dikirim, yang laki-laki itu, kalau yang kena itu laki darah, laki itu tidak bisa tidur, jalannya gini terus ya, di rumah gini terus. Dia kayak orang kebingungan, berarti baru dikirim untuk diperbarui. Nah di situ darah tengking. Kecil, ya. Ngerti darah? Nah, jadi kalau mau diperbarui, roh itu akan datang lagi ya. Setan itu yang dituju itu, yang mau disambung itu, jalannya akan satu malam itu tidak bisa tidur. Tahu darah? Nah, di situ sudah ada respon. Respon ada doa apa? Bertarung. Nah, kalau bertarung dengan setan, bukan dengan suami tonjok-tonjokan, bukan. Bertarung dalam roh. Terus doa. Sampai kekuatan itu hancur. Setelah itu dia akan ingat dan kembali kepada saudara. Amin, saudara. Nah, Pak, kalau udah didoain, baru tahu sekarang, tahu udah terlanjur sampai kena ilmu pelet sampai strip gini, Pak. Ada loh saudara, sampai gila ada. Saudara doakan. Dalam Yesus roh jadwal itu memerlukan doa puasa dan pelepasan itu dalam doa puasa tengking setannya. Misalnya saudara asal perempuan itu dari mana? Misalnya dari Jawa Timur, roh yang dari Jawa Timur keluar dalam Yesus gitu kan. Perang terus ditujukan, sudah doakan dan panggil roh manusianya dalam Yesus. Hai jiwamu, kau kupanggil untuk kembali dan sadarlah di dalam nama Yesus. Segala ikatan lepas keluar dalam Yesus. Ingat, jiwa dan rohnya dipanggil supaya apa? Kembali. Doa puasa itu akan terlepas dengan sendiri. Ingat, mantra apapun juga kalah sama nama Yesus.